Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Get Me, kisah seputar pekerja migran Indonesia. Oke, kali ini kita akan membicarakan persoalan kawan kita dan bagaimana sih solusinya, pelajarannya harus kita ambil. Kemudian ketika kawan-kawan ada permasalahan, teman Anda ada permasalahan, nanti kawan-kawan bisa memberikan solusi sesuai dengan apa yang akan kita bahas ini hari. Nah, sebelum kita membahas tentang permasalahannya, bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi. Dan juga kabar orang rumah Anda kawan semuanya, semoga juga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya kita dipermudah untuk mencari rezeki di negeri beton ini. Oke. Kita panggil namanya dengan panggilan Mbak Win. Mbak Win ini tidak dijelaskan ya berapa lama dia kerja di Hong Kong, namun dia hanya bilang bahwa dia kerja di tempat majikan saat ini hampir 2 tahun. Dan dia jaga 2 anak, di rumah ada Sir dan Madam, dan 2 anak. Ya, saat ini di tengah-tengah pandemi, ini kan udah tidak antar anak sekolah ya, jadi hanya cuma les-les doang. Nah, permasalahan apa sih? Nah, permasalahan adalah si majikannya ini tukang memakai uang si mbaknya untuk keperluan, entah itu transportasi ambil anak atau mengantarkan anak, kemudian belanja masak, dan yang keempat ini adalah keperluan rumah kayak tisu, kayak beli sabun-sabun. Ini ada tanggung jawab Mbak Win, dan mbaknya ini jarang banget dikasih uang belanjaan, malah disuruh memakai uang si mbaknya dulu. Nah, apakah Mbak Win sudah meminta? Jawabannya udah. Dia aja telah dibayar gaji, apalagi minta untuk keperluan, bosnya tuh marah malahan. Dan Mbak Win bilang, wah, daripada majikan marah, mendingan pakai uangku dulu seperti itu. Nah, hal ini menjadikan bosnya kebiasaan memakai uangnya Mbak Win, dan bayarnya pun ini tertunda juga. Nah, mbaknya mau kirim ke Indonesia, ini juga tertunda, apalagi uangnya terbagi-bagi kemana-mana, jadi tidak ngumpul banyak, akhirnya belum kirim ke Indonesia. Hal ini tentu apa sih yang harus kita lakukan? Dan yang pastinya kawan-kawan banyak nih mengalami, pasti ada juga lah, dan mungkin teman Anda pasti juga ada yang mengalami. Kalau kawan-kawan mengalami mungkin nggak sampai 500 ya, tapi mbaknya ini hampir 3000 mengalami. Total uang gaji yang dipinjam sama bosnya untuk keperluan rumah. Nah, di dalam buku pedoman praktis untuk PRT asing yang kerja di Hong Kong yang dikeluarkan oleh Labor Department, ini dijelaskan ya sudah secara detail banget bahwa ketika bos ini membayar gaji telat lebih dari 7 hari, ini bisa diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Kemudian denda 350.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 651 juta uang Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, bos harus membayar bunga ketika bos terlambat membayar gaji. Nah, untuk masalah bunga ini harus dikonsultasikan sama pihak imigrasi atau Labor Relation Service yang menangani, atau lembaga yang menangani permasalahan keuangan antara Anda dan majikan Anda. Oke, kemudian yang keempat, ketika bos telat 1 bulan lebih, ini bos sudah menganggap dia memperhentikan atau memutuskan kerja PRT-nya. Jadi bos harus membayar 1 bulan gaji. Yang kedua, bos harus membayar gaji 1 bulan kepada PRT-nya. Yang ketiga, uang jalan 100. Yang keempat, uang tiket atau tiket. Yang kelima, cuti tahunan jika ada. Ya, ini sudah jelas lah bahwa gaji telat aja ini melanggar aturan, apalagi bos yang menggunakan uang PRT-nya sebanyak itu. Cara dicicil, dan itu cicilannya nggak langsung banyak itu ya, cuma 500, nanti 1 minggu 500 seperti itu. Nah, hal ini majikan dianggap tidak mampu memberikan gaji kepada PRT-nya. Nah, hal ini kan bisa melaporkan ke imigrasi ya, karena
Ini juga satu hal yang dimana ketidakmampuan bos untuk membayar PRT-nya. Nah, ketika bos tidak mampu membayar utang atau tidak mampu melunasi hutang PRT-nya secara langsung, malah dicicil, ini udah masuk kategori bos ini yang harus melaporkan sendiri ke imigrasi bahwa dia tidak mampu secara finansial ya untuk mengambil atau membayar PRT-nya. Nah, hal itu ya. Nah, hal ini sih apa yang harus dilakukan oleh kita ketika mengalami hal seperti ini. Jadi, yang pertama Mbak-mbak harus membatasi bos meminjam tidak lebih dari 100. Jadi usahakan 100. Kalau udah 100, udah mentok, udah jangan sampai tambahin lagi, nanti bos kebiasaan. Oke, yang kedua, jangan takut meminta uang belanjaan kepada bos, walaupun Anda dimarahin, walaupun Anda tidak dikasih uang. Kalau nggak dikasih uang, tidak usah belanja. Anda cukup membeli uang makan Anda untuk Anda sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sungkan sama orang sini, apalagi itu permasalahan uang. Ketika bos Anda belum memberikan gaji atau meminjam uang Anda, ini jangan sungkan untuk meminta. Nanti kebiasaan loh Mbak ya. Jadi kalau udah seperti ini, jangan biasakan untuk diem. Nanti kebiasaan ya. Oke, yang keempat, kalau bos tetap tidak ada perubahan, coba Mbaknya ngomong sama si pihak agensi ya untuk membantu permasalahan Anda, agar pihak agensi ini menasihati si bos Anda ya. Itu solusinya. Nah, yang kelima dan ini yang terakhir, Mbaknya silahkan lapor ke imigrasi. Kalau si agensi udah memperingatkan, udah bilang tapi tidak ada perubahan, Mbaknya lapor saja ke imigrasi. Nah, tidak hanya ke imigrasi, Mbaknya bisa lapor ke Labor Relation Service. Nah, Labor Relation Service ini adalah badan yang dimana mengurusi permasalahan keuangan antara Anda dengan majikan Anda. Jadi kalau Anda menuntut soal uang, ini bisa ke lembaga tersebut ya. Nah, untuk bagaimana caranya? Yang penting Anda harus punya catatannya tentang bos aku pinjam aku sebesar ini, tapi aku minta nggak dikasih, aku minta malah dimarah. Ditulis saja ini tanggal berapa, oleh siapa ya, berapa jumlahnya, ditulis saja semuanya. Nanti kalau Anda udah punya catatan, Anda tinggal mengirimkan hal tersebut ke imigrasi agar imigrasi nanti memberitahukan ke bos Anda bahwa hal itu tidak boleh Anda lakukan. Kalau tetap bos Anda tidak ada perubahan, maka yang Anda harus lakukan adalah meminta surat dari imigrasi untuk memutuskan kerja. Dan Anda juga harus bilang ke imigrasi bahwa dulu aku udah pernah mengirimkan atau melaporkan hal ini ke imigrasi tanggal ini, dan imigrasi udah memberikan surat ke majikan aku tapi tidak ada perubahan, dan hari ini aku memutuskan kontrak kerja. Hal seperti ini ya, ini yang bisa mempermudah mbak-mbak untuk mencari majikan lagi. Ya memang seperti itu prosesnya, tapi setidaknya ingat, gaji kita nggak seberapa, kita juga butuh ngirim ke Indonesia, kita juga butuh membeli barang-barang di sini, keperluan kita, entah itu makan, entah itu buat libur. Kita kan juga perlu untuk apa ya? Untuk membagi-bagi gaji kita, entah orang rumah kita sendiri ya, nabung buat kita sendiri. Jadi kalau kita cuma dicicil, lalu kita butuhnya mendesak, nanti kita nggak ada uang. Jadi jangan sampai mau untuk dilakukan untuk hal seperti ini. Jangan mau dihutangi, atau mungkin Anda harus memiliki batasan ketika bos utang, dan jangan malu untuk meminta uang Anda, jangan malu untuk meminta gaji Anda. Nah, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.